Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sukses sekalian, selamat datang di Karta Video. Senang sekali bertemu dengan Anda, semoga tidak kurang satu apapun. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Dan bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih karena telah berkunjung kembali ke channel Karta Video. Mitra sukses, judul tutorial kita kali ini adalah mengatur perbelanjaan dari penghasilan yang pas-pasan. Mitra sukses, materi ini terbentuk atau terwujud disebabkan pengalaman Pak Karta sendiri pada saat penghasilan itu boleh dikatakan pas-pasan atau biasa-biasa saja. Mitra sukses, pada masa muda dulu ketika kami baru-baru berumah tangga dan mempunyai anak, dan sampai dengan anak selesai kuliah, metode yang akan saya ajarkan ini tetap kami gunakan. Seperti apa caranya? Ikuti terus sampai dengan akhir. Mitra sukses, yang paling pertama, jangan membeli barang yang kurang penting. Ini sering kali terjadi di kita, terutama dari pihak ibu-ibu ya. Suka kali membeli barang yang sebenarnya belum perlu. Sementara kita sedang menghadapi perjuangan atau dalam keadaan berjuang. Anak masih kuliah barangkali atau anak masih SMP, SMA. Sementara penghasilan kita belum seperti penghasilan orang-orang. Jadi kita dalam kondisi berjuang. Lalu belilah yang sebenarnya kurang perlu. Yang ujung-ujungnya membuat si bapak atau si suami atau si imam menjadi pusing pada akhir-akhir bulan atau pada saat pembayaran uang kuliah biasanya seperti itu. Nah, seperti apa yang dilakukan agar tidak membeli barang yang kurang penting? Karena sering sekali terbeli yang kurang penting. Belum penting, perlu, iya perlu sih perlu, tapi belum penting. Makanya saya membagi kebutuhan seperti ini. 4 level kebutuhan manusia yang saya kategorikan. Yang pertama adalah terpenting, nggak bisa tidak. Apa itu yang nggak bisa tidak? Beras. Kemudian waktu itu karena untuk memasaknya pakai kompor minyak, kompornya tentu sudah ada kan, minyak lampu waktu itu minyak lampu. Itu yang terpenting, nggak bisa enggak. Apakah ikan nggak penting? Itu sangat penting, tetapi belum terpenting. Artinya kalau masih ada nasi kita masih bisa hidup. Nah, setelah terpenting terpenuhi, kita turun ke level 2, sangat penting. Apa itu sangat penting? Lauknya, garam, minyak makan, apa segala macam yang berhubungan dengan sayur mayur, berhubungan dengan lauk pauk yang akan kita makan nanti bersama nasi yang sudah kita persiapkan dari itu yang terpenting. Itu sangat penting. Mungkin di sangat penting itu masuklah nanti uang sekolah anak, angsuran rumah, angsuran sepeda motor, atau angsuran mobil dan lain sebagainya. Kita tidak sama, nggak sama terpenting Anda dengan terpenting saya, sangat penting Anda dengan sangat penting saya, tapi itu konsepnya. Baru udah selesai semua yang sangat penting kita urus, masuklah penting. Apa yang penting? Di bawah itu lagi, di bawah sangat penting ada yang penting. Bocor rumah bang, itu harus ditempel, termasuk sangat penting. Terpenting, termasuk, iya sangat penting. Atau mungkin penting, bergantung seperti apa yang lainnya. Kalau yang lainnya sudah selesai, barangkali dia sudah jadi masuk penting. Bocor rumah penting. Tapi kalau masih ada yang sangat penting belum terselesaikan, yang bocor rumah udah nanti tampung pakai baskom aja. Dan perlu, itu level terendahnya perlu. Ya kalau bicara perlu, semuanya perlu. Ganti gorden perlu, ngecat rumah perlu. Tapi kah sudah penting? Boleh jadi sudah penting bagi Anda, tapi bagi yang lain belum tentu. Bagi yang lain barangkali cuma perlu, bahkan boleh jadi level kelima lagi kurang perlu. Bergantung seperti apa kondisi ekonomi. Tapi ini sangat penting. Begitu kita ingin membeli sesuatu, langsung acukan ke sana. Langsung acukan. Ini perlu apa tidak? Masukkan ke 4 level ini. Level 5 mana dia? Ini biasanya nggak jadi Anda beli kalau memang bukan penting. Dan itu bisa menyelamatkan kita. Kemudian, mitra sukses, tadi udah saya singgung.
minta maaf nih ibu-ibu, ya kan? Ibu-ibu mohon maaf. Ini kadang-kadang kalau sudah sampai swalayan hawanya naik. Tak apa saja mau dilihat, yang ini ya segala macam, tetangga udah punya, kita belum, segala macam. Tapi kalau masih di rumah masih bisa diajak kompromi. Oh ini kayaknya belum bisa kita deh, mungkin nantilah ya kalau udah kita punya, kita beli itu, masih bisa. Oleh sebab itu mitra sukses, buat catatan sebelum pergi ke swalayan, dan jangan mau bergerak dari catatan itu, dan jangan mau lebih dari catatan itu. Kalau teringat sesuatu ternyata penting, pulang dulu, catat lagi, biar kita terbiasa dengan pegang catatan. Maka dia tidak akan menyasar kemana-mana. Tetapi kalau kita tidak buat catatan, wow, mitra sukses. Sudah saya katakan, barang-barang yang di swalayan itu adalah kebutuhan manusia. Kalau ditanya yang mana yang perlu, semuanya perlu, boleh dibawa semua ke rumah, semua perlu itu. Pindahkan aja swalayan juga, nggak ada masalah. Nah ini masalahnya, makanya kita buat catatan sebelum pergi ke swalayan atau ke kedai atau kemanapun, dan kita belanja pun nggak payah-payah lagi, nggak mikir-mikir. Kita beli apa ya dari rumah, kita mau nyayor apa bang? Ini apa aja kita beli, ini. Oh ya, odol gigi udah habis. Oh iya perlu beli segala macam. Tata, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Anda. Mitra sukses, lebih kurang mohon maaf. Ini tutorial kita pada kesempatan ini. Sampai jumpa kepada tutorial selanjutnya. Dadah. Mitra sukses sekalian, inilah yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.